unit-unitnya di sini termasuk unit-unit yang masih grass nih guys. Jadi rugi nih kalau nggak nonton sampai selesai di video ini. Dan kondisi masih grass juga. Jadi semua mobil di sini grass semua ya. Masih terlihat tampak cukup baru. Ini di balai lelang Universal tuh masih grass semua guys. Tahun 2019, 2020 masih tampak baru dan harganya termasuk harga yang terjangkau guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal, di mana Balai Lelang Universal ini adalah balai lelang otomotif ya. Ada unit motor dan juga di sini pas lagi ada unit mobil juga. Ada kurang lebih 6 yang akan kita review untuk lelang pada hari Senin nanti. Nah, ada unitnya apa aja, teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Yang belum tahu tentang Balai Lelang Universal, Balai Lelang Universal ada alamatnya di deskripsi video gue ini, dan juga teman-teman bisa langsung datang aja nih. Ini letaknya ada di Lotte Grosir Ciputat, langsung Google Map aja. Oke, buat teman-teman juga kalau mau mengetahui hari apa aja sih biasanya lelangnya di Universal ini, lelangnya setiap hari Senin siang ya. Lelangnya ini masih dalam kondisi tertutup karena belum ada online. Jadi seperti di balai lelang Sun, kita menaruh amplop, menulis harga yang kita bid untuk kendaraan yang kita mau, dan nanti kalau emang harganya masuk dan kita harga tertinggi ya kita adalah pemenangnya. Oke, jadi buat teman-teman langsung aja ikutin terus nih video gue sampai selesai untuk mengetahui unit-unit mobil yang ada di Balai Lelang Universal ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Nah, di sini memang ada 6 unit dan unit-unitnya di sini termasuk unit-unit yang masih grass nih guys. Jadi rugi nih kalau nggak nonton sampai selesai di video gue ini. Kita mulai langsung di pertama nih, kita review aja. Nah, di sini adalah Daihatsu Sigra R, manual transmission 1200 cc. Eksteriornya masuknya ke grade B, interiornya C, mesinnya masih di B nih. Kenapa? Karena ini tahun 2020 guys. Masih grass banget, nanti kita akan kelilingin. Pajak mati di bulan 2 2021 nanti, dan di sini BPKB yang pasti menyusul di 21 hari kerja. Menariknya di open di 85 juta rupiah 2020 guys. Dengan kilometer masih low. Sini ada beberapa catatan, kita langsung cek aja. Nah, untuk di bagian eksterior nih sudah kelihatan nih kita harus repair di bagian depan sebelah kanan. Karena ada beberapa baretan kasar yang bekas nabrak, entah mungkin nabrak tembok atau gimana, tapi masih aman nih untuk bagian headlampnya kiri dan kanan, dan masih presisi nih di bagian bumper dan fender depan sebelah kanannya. Garnish masih oke. Untuk 2020 di sini sudah ada list atau garnish warna hitam seperti ini, dan juga ditambahkan dengan DRL aftermarket nih di bagian bawah grillnya. Untuk di bagian velgnya, ini masih velg OEM dari bawaan Daihatsu ya, two-tone seperti ini, alloy dengan kondisi ban kurang lebih masih 60% nih. Hanya kotor, butuh dipoles, ada beberapa penyok dan baret kecil ya. Jadi ini sebelah kanan ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Kategori untuk masalah mesin ini masih oke, 2020, jadi masih grass banget menurut gua. Hanya ada beberapa PR ya di bagian eksterior. Kita langsung cek di bagian sebelah kiri depannya. Nah, ini adalah bagian sebelah kiri dari unit mobil ini guys. Kiri depan ini ada beberapa kotor aja, jadi butuh dipoles. Masih cukup presisi di bagian fender dan juga bumpernya. Sisanya ini masih terkategori cukup. Langsung kita intip nih di bagian belakangnya guys. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Sigra R. 2 titik sensor parkir di belakang, juga masih ada spoilernya. Stop lamp masih oke, belum ada yang pecah-pecah. Untuk quarter dan juga fender nih masih oke, presisi, dan ini kondisinya masih seger banget nih guys. Kalau di bagian sebelah kanan dari belakang sih oke banget, hanya butuh dicuci dan dipoles nih guys. Ini kondisi mobil masih oke banget. Kita langsung lihat datanya, ini ada di lot 1 ya, 85 juta rupiah Daihatsu Sigra 2020 nih tipe R. Pajaknya mati di Februari 2021, jadi ini harus bayar pajak ya, baru mati nih bulan ini guys. Nah, ini adalah kondisi dari unit ini. Kita sudah kelilingin di bagian eksterior, dan di bagian interior sih masih oke ya. Belum ada yang kusam, belum ada yang sobek-sobek dan segala macam, sarung jok dan lainnya. Untuk di bagian mesin sudah pasti oke. Sudah banyak yang lihat juga guys. Jadi ini kayaknya salah satu mobil inceran. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2020. Si eksteriornya masih B, interiornya C, mesinnya juga di B. Pajaknya mati di bulan Februari 2021 kemarin, dengan BPKB menyusul di 20 hari kerja. Di open di harga 85 juta rupiah, dia ada di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman yang tertarik, langsung kepoin Balai Lelang Universal guys.
Lanjut, ini mobil juga masih oke nih menurut gua. Langsung kita cek aja. Ini adalah Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2019 dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya atau STNK-nya nih nggak ada guys. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bagian plat nomornya, bisa cek di bagian online ya. BPKB-nya menyusul 21 hari kerja dengan catatan notisnya di sini pajak di Agustus 2020 guys. Secara online diceknya kalau untuk di inspeksinya Balai Lelang Universal. Di open di harga 97 juta rupiah. Lumayan nih guys, 97 juta rupiah dengan mobil R3 GL yang harga pasarannya nih masih di atas 100 juta lebih nih. Nah ini ada di 97 juta rupiah, masih kondisi grace. Kita langsung cek aja. Untuk di bagian eksterior dia warna coklat seperti ini, metalik, dan kondisinya masih butuh harus dicuci. Ada beberapa penyok-penyok yang nanti akan gue tunjukkan. Kita cek langsung di bagian velgnya, ini masih alloy ya, dengan warnanya monotone seperti ini, warna silver dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60% nih. Nah gue menariknya suka di sini untuk di bagian headlampnya dia sudah mengandalkan Proji seperti ini dan multi reflektor ya, dengan adanya fog lamp juga. Jadi mobil ini terlihat sangar dengan kita ngeliat ada garnish chrome seperti ini, jadi terlihat lebih elegan dan juga agak sangar nih menurut gua. Nah beberapa PR di bagian eksterior, kalau kita lihat nih di bagian lips dari bumper ini dia sudah pernah nabrak, jadi sudah ada penyok seperti ini, harus butuh di repaint dan juga di repair karena ada beberapa baret-baret juga. Di sisi sebelah kanan dari mobil ini bumper sih masih terbilang cukup presisi. Nah di panel pintu tengah sebelah kanan belakangnya ini sudah ada penyok seperti ini dan harus di repair lagi guys. Sisanya ada beberapa baretan kasar di bagian pintu tengah dan juga di bagian fender belakang sebelah kanan nih guys. Nah masih cukup presisi untuk quarter dan juga bumpernya. Kita cek di sisi satunya dulu. Oke guys, kita langsung cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit mobil ini. Masih terkesan oke banget, ada beberapa baret-baret kecil, masih presisi ya di bagian fender dan juga bumpernya. Headlampnya terlihat oke banget ya, sudah black housing seperti itu, keren banget. Kalau di sisi sebelah kiri dari unit ini sih masih terkategori cukup menurut gua, belum ada baret termasuk dari list plank, quarter, panel-panel pintu dan sebagainya nih masih kondisi oke banget nih guys. Kita langsung cek di bagian belakangnya seperti apa. Oke, ini di bagian belakang dari Suzuki R3 GL, stop lamp masih oke banget, 2 titik sensor parkir di belakang, cuman butuh dicuci aja. Untuk mobil ini belum ada defoggernya ya guys ya, dan ini masih oke banget nih, warnanya juga masih shiny banget. 2019 ini masih worth to buy sih menurut gua. Coba kita sedikit intip di bagian interiornya seperti apa sih. Oke guys, ini di bagian interiornya dari R3 GL 2019, dashboard masih oke, untuk setir masih oke, jok nitrim masih bawaan dari pabrikan ya guys, dan kondisinya agak-agak sedikit kusam. Kalau di bagian dashboard ini masih terkategori cukup dan sisanya nih masih oke nih untuk di bagian interior. Jadi masih worth to buy, emang bener-bener masih oke guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Suzuki R3 ini ada di Balai Lelang Universal. Ini adalah Suzuki R3 GL manual transmission 2019 guys. Dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Sayang nota pajaknya di sini nggak ada atau STNK-nya ya. Cuman notis secara online-nya dia di bulan Agustus 2020 kemarin. Di open di harga 97 juta rupiah nih guys untuk R3 GL 2019. Ini masih cukup sangat worth it menurut gua. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal. Lanjut guys, kita melipir nih ke belakang, masih keren banget nih, ada Livina. Kita langsung cek aja. Ini adalah Nissan Grand Livina SV ya, manual transmission 2018, warna silver metallic seperti ini dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Di BPKB ini biasa 21 hari kerja dan nama pemilikannya ini atas nama PT guys. Jadi bebas progresif. Dan di sini di open di harga 80 juta rupiah. Nah, ini kita langsung cek aja dengan mobil Grand Livina 80 juta rupiah apakah masih worth it. Untuk di bagian eksteriornya ini masih kelihatan cukup shiny, belum ada terlihat baret-baret atau penyok-penyok dan mengarat apalagi nih guys. Jadi masih cukup oke. Di bagian headlamp masih terkategori oke banget, bening banget, termasuk di bagian fog lampnya dan garnish dari fog lampnya. Grill chrome-nya masih belum korosi sama sekali, masih kelihatan sangar. Di bagian velg nih guys, kita lihat velgnya sudah two tone alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 60%. Dan ini karena tipe SV, jadi untuk handle pintunya nih tidak sewarna dengan warna bodi, jadi warna hitam. Spionnya pun juga tidak ada seinnya di cangkang spionnya. Sisi sebelah kanan dari depan ini masih terlihat cukup shiny, masih oke banget. Kita cek di bagian sisi sebelah kirinya. Oke guys, di bagian sebelah kiri dari mobil ini masih terlihat cukup oke banget, masih shiny juga, belum ada beberapa baret kasar ataupun baret-baret yang terlihat di mata, dan ini masih kondisi presisi nih di bagian bumper dan juga fendernya sebelah kirinya.
Kita langsung cek di belakang mobil ini. Ini adalah kondisi di bagian belakang dari Grand Livina SV. Belum ada sensor parkir di bagian belakangnya. Stop lamp masih oke banget. Belum defogger sih pastinya. Yang defogger sudah tipe yang XV. Masih oke banget ya, atas nama PT. Tapi ini oke banget sih menurut gua. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya dari Grand Livina SV. Ini head unit sudah double din monitor seperti ini dengan kondisi dashboard ini masih oke, termasuk bagian setir. Jok trim bawaan pabrik warna brown seperti ini dan masih oke, dengan bagian plafon yang masih terkategori cukup. Untuk di interior ini kondisi masih oke banget nih guys. Jadi terbilang masih worth to buy juga. Oke, langsung aja nih guys, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil warna silver ini adalah Nissan Grand Livina SV manual transmission tahun 2018 dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C, pajak mati di bulan 10 2020 kemarin, atas sama PT ya, di open di harga 80 juta rupiah, ada di Balai Lelang Universal. Buat teman-teman langsung aja kepoin nih Balai Lelang Universal, mobilnya masih grace semua. Oke, ada satu mobil niaga guys di sini dan kondisi masih grace juga. Jadi semua mobil di sini grace semua ya. Kita langsung cek aja. Ini ada Suzuki Carry Pickup tahun 2020, manual transmission, pastinya warna hitam, masih kelihatan oke banget. Eksteriornya B, interiornya C, mesinnya juga di B, dengan pajak mati di bulan Oktober nanti 2021. Dengan BPKB di sini 21 hari kerja, kirnya ada berlaku sampai di April 2021. Jadi masih oke nih dokumennya guys. Pickup ini di open di 73 juta rupiah. Dengan tahun 2020 nih kondisi sih masih worth it sih. Langsung kita cek aja. Terlihat masih oke banget, hanya kotor aja jadi butuh dicuci guys. Kita ngelihat di bagian panel pintunya masih belum ada baret-baret. Velgnya nih kalengan ya dari bawaan Suzuki-nya, dengan kondisi ban ini masih sekitar 70%, masih baru banget nih kelihatannya. Untuk di bumpernya ini masih belum kusam, masih hitam oke banget, doff seperti ini dengan emblem Suzuki-nya masih kelihatan oke. Headlamp nih guys, ini kondisi yang baru Suzuki-nya nih, kelihatan lebih mewah ya dan elegan sih kalau menurut gua, walaupun ini pick up. Dan ini kelihatannya bening banget nih guys. Kan kalau untuk di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini masih tampak normal. Termasuk di bagian baknya, baret-baret pemakaian ya, dan sedikit ada bekas karat dari barang bawaannya. Masih oke nih guys. Lihat di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini nih masih kelihatan oke banget dan masih cukup shiny ya. Hitamnya nih masih oke banget. Ini butuh dicuci aja, jadi semua mobil ini terlihat tampak baru nih guys. Nah, ini bagian belakang dari Suzuki Carry Pickup masih oke banget. Stop lamp masih kelihatan shiny ya. Ini oke banget nih guys. Jadi no doubt lah ini mobil masih siap pakai dan langsung siap untuk berniaga. Sedikit kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, ini interiornya like nih ya, dengan kondisinya masih serba C nih katanya. Di bagian dashboardnya sih masih oke banget, setirnya juga belum menipis. Ini masih kelihatannya keren banget nih guys. Jadi untuk head unit nih sudah ada dari pabrikannya, sudah ada AC-nya, dan ini joknya masih oke banget, belum ada yang kusam sama sekali nih. Ini masih kelihatan cukup baru sih guys untuk mobil pickup kayak gini. Buat teman-teman yang lagi usaha dan butuh mobil pickup, ini kayaknya cocok nih guys. 2019 nih, masih ada di Balai Lelang Universal. Jadi jangan sampai direbut orang nih guys. Keren banget nih mobilnya, masih all new banget nih. Oke guys, jangan sampai ini keduluan sama orang lain. Ini adalah Suzuki Carry Pickup manual transmission tahun 2020, warna hitam seperti ini dengan eksteriornya masih keren banget nih, masih shiny banget. Interiornya masih terkategori cukup baik. Mesinnya masih oke banget nih guys, dengan pajak mati di bulan Oktober 2021 nanti. Kirnya masih berlaku sampai April 2021 dan di open di harga 73 juta rupiah nih guys. 73 juta rupiah untuk mobil 2020 pickup. Ini masih oke banget nih. Oke, yang tertarik langsung aja kepoin Balai Lelang Universal nih guys. Ada mobil pickup dan masih grace banget nih. Oke guys, lanjut, ini mobil juga yang sering dilihat banyak orang di Balai Lelang Universal ini untuk hari Senin nanti. Langsung kita cek, ini adalah Daihatsu Sirion manual transmission, masuknya 1300 cc tahun 2019. Masih grey semua ya, universal ya, gokil nih. Eksteriornya C, interior C, mesinnya masih di B, pajak mati di Agustus nanti 2021, dan di sini BPKB pastinya menyusul di 21 hari kerja. Di open di harga 96 juta rupiah. Mobil kecil under 100 juta, dan ini ada Sirion di depan kita 1300 cc, masih oke banget nih guys kondisinya. Langsung ya kita cek aja. Ini adalah Sirion
Sirion yang kalau gue bilang dengan tampilan yang oke banget dibanding Sirion-Sirion sebelumnya. Ini kalau teman-teman lihat untuk di bagian headlamp modern seperti ini, ada reflektornya itu menyerupai dengan LED ya, tapi walaupun ini bukan LED sih sebenarnya, masih halogen dan multi reflektor seperti biasa. Dengan adanya fog lamp tambahan di sini, dengan fog lampnya masih mengkristal dan ada selis hitam dan garnish chrome seperti ini, keren banget. Grillnya juga warna hitam dan chrome dicampur seperti ini, jadi oke banget nih guys. Nggak lupa di Sirion ini ada 2 titik sensor parkir untuk di depan, jadi cukup aman. Ditambah lagi fiturnya ada sein di bagian cangkang spion. Untuk di handle pintunya sudah chrome seperti ini ya, jadi bukan sewarna dengan warna body, sudah chrome, jadi keren banget. Untuk velgnya ini two tone, hitam dan silver guys. Ini adalah velg alloy ya, ini bawaannya seperti ini, masih terlihat oke lah, menurutku masih kondisi cukup. Oke, ini di bagian sisi sebelah kiri dari Sirionnya masih oke banget, masih presisi ya, kiri kanan dari bumpernya dan fendernya masih oke banget. Headlamp masih bening banget nih, keren banget guys. Di sisi untuk kirinya ini belum ada baret-baret, belum ada penyok-penyok, jadi masih like brand new nih guys, jadi kondisinya kayak baru. Untuk atapnya pun juga catnya masih oke banget, belum ada yang menguning sama sekali. Ini cukup mulus dan cukup bening nih guys. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang ini masih mulus banget ya. Stop lamp masih oke banget nih guys, teman-teman bisa lihat sendiri. Kaca belakang sudah di fogger, sudah ada spoilernya dan 2 titik sensor parkir di belakang. Terus dengan ada tambahan kayak diffuser seperti di belakangnya ya, warna hitam seperti ini, keren banget. Jadi mobil ini tampak udah sporty walaupun minimalis seperti ini, jadi untuk perkotaan terkesan gesit banget nih guys. Oke, kita lihat di bagian interiornya. Untuk di joknya ini adalah sarung warna hitam ya, jadi trim bawaan pabriknya nih masih belum terlihat, sepertinya warna hitam atau warna brown, jadi gue masih belum tahu. Untuk di door trimnya masih oke, termasuk di armrest door trimnya warna silver masih terlihat cukup apik, masih belum ada korosi. Di bagian dashboard nih ada list chrome nih, keren banget nih. Di kisi-kisi AC-nya juga di konsol tengahnya jadi kelihatan warna chrome-nya oke banget, terlihat cukup elegan. Bagian setir dan dashboard ini masih oke. Ini masih cukup worth it banget guys, jadi nggak nyesel nih dapetin mobil Sirion di Balai Lelang Universal guys. Oke nih guys, mobil masih terlihat tampak cukup baru. Ini adalah Daihatsu Sirion manual transmission 1300 cc, warna putih, masih cukup shiny. Eksterior C, interior C, mesinnya di B. Pajak mati di bulan Agustus 2021 nanti dengan BPKB menyusul di 21 hari kerja. Ini di open di harga 96 juta rupiah guys. Masih worth it banget guys, masih under 100 juta. Harga unit ini kalau di showroom masih lumayan nih, masih di atas 110 juta rupiah. Oke, lanjut guys, ini adalah unit terakhir yang ada di Balai Lelang Universal. Teman-teman bisa ngeliat dari keseluruhan awal video sampai sekarang, unitnya masih grey semua guys. Jadi Universal emang salah satu tempat unit-unit yang masih oke nih. Ini adalah Toyota Agya G 1200 cc manual transmission tahun 2019. Eksterior B, interior C, mesinnya di C. Pajak mati di bulan April 2020 kemarin. BPKB menyusul 21 hari kerja dan di open di 60 juta rupiah. Dengan kalau kita lihat ada multi reflektor seperti ini di bagian headlampnya, fog lamp masih oke banget, ada list warna hitamnya ya dengan kayak tail drop seperti ini. Lalu di bagian grillnya juga masih oke, belum ada yang mengusam, termasuk di bagian chrome-nya. Kita lihat di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan bannya ini kondisi di sekitar 60-65%, masih oke banget guys. Sudah ada sein di bagian cangkang spionnya dan sisanya nih kondisi bodi masih oke, masih cukup shiny, butuh dicuci dan dipoles aja, ini udah tampak baru banget guys. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di sisi sebelah kiri dari mobil si Agya-nya masih oke banget ya, masih butuh dicuci aja dengan bekas tanah-tanah seperti ini di bagian bannya. Ada sedikit baret nih guys di bagian lips sebelah kirinya, ini butuh di repaint aja atau di spat, ini sisanya oke semua, masih tampak normal. Ada beberapa baretan kasar juga nih guys. Nah, cuman tidak menyebabkan penyok ya, ini butuh di spat lagi, sisanya ini masih oke banget, masih cukup presisi di quarter dan juga di bumpernya. Langsung kita cek di bagian sisi belakangnya guys. Stop lamp Agya-nya masih oke banget, 1200 cc, ada emblemnya tipe G, 2 sensor parkir di bagian belakang. Belum ada defogger untuk mobil ini, tapi sudah ada wipernya. Spoilernya oke banget sih menurut gua, dan juga ada semi diffuser di bagian belakang dari si Agya ini. Terlihat masih oke banget guys. Ini mobil kecil, sporty, cukup untuk di perkotaan, 1200 cc. Jadi termasuk mobil irit juga. Kita intip di bagian interiornya guys. Oke guys, ini di bagian interiornya masih terlihat cukup keren. Head unit nih masih OEM dari bawaan Toyota. Dashboard ada bekas lem dari ya mungkin pewangi ruangan atau holder handphone dan sebagainya. Setir masih terlihat oke. Jok ini adalah trim bawaan pabrik. Organ teksturnya nih masih oke banget, belum ada kusam. Terus di bagian plafon nih juga masih terlihat cukup baik guys. Jadi ini di bagian interior masih terkategori cukup baik.
Oke guys, ini di depan kita adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2019 dengan eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati nih sayang di bulan April tahun lalu ya, 2020, dengan BPKB menyusul di 21 hari kerja. Di open di harga 60 juta rupiah. Cuman 60 juta rupiah guys, ini tahun 2019 masih oke banget. Jadi sayang nih kalau teman-teman langsung nggak kepoin balai lelang universal. Mobilnya nih masih grace semua guys. Oke guys, sekian aja nih review tentang mobil di balai lelang universal. Kurang lebih nih mobil-mobilnya masih grace ya. Jadi kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir video ini, mobil di balai lelang universal tuh masih grace-grace semua guys. Tahun 2019-2020 masih tampak baru dan harganya termasuk harga yang terjangkau guys. Keren banget ya. Mobil-mobilnya juga masih oke. Jadi buat teman-teman langsung aja nih kepoin balai lelang universal. Ada di deskripsi video gue ini. Jadi jangan sampai ketinggalan guys untuk informasi lebih lanjut di balai lelang universal. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari balai lelang universal pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.